Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Sekarang kita lanjut ke Benteng Malabro ya teman-teman. Ini sebentar lagi sudah hampir sampai. Ditunggu di Benteng Malabro teman-teman. Di sini kita sudah sampai di lapangan Merdeka ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah sampai di Benteng Malabro ya teman-teman. Kita akan menjelajahi di dalamnya dan kita akan menunggu kelompok saya akan turun dari angkot teman-teman. Di sini saya melihat kampung Cina ya teman-teman. Itu adalah penampakan tembok kampung Cina kalau dari samping ya teman-teman. Di sini kita akan menjemput kelompok kita ya teman-teman. Di sini kami sudah sampai di depan Benteng Malabro. Mari teman-teman, kita memasuki Benteng Malboro. Banget guys. Ini penampakan yang maksudnya guys. Kita akan berfoto dulu guys sama setelah. Dari situ mana situ? Ayo kita ke atas guys, teman-teman. Di sini. Wah, di sini. Wow. Ujungnya enggak sih karena enggak boleh ya. Pemandangan. Boleh. Ayo kita ikut dulu guys. Ada ke sini Tegamang. Tegamang. Wah. Nah guys, jelajahi lagi guys. Di sini kita sudah sampai di tebing pinggir Malboro. Hati-hati ya karena ini sangat tinggi teman-teman. Dan di sini penampakan Benteng Malboro sudah dicat ulang dengan warna putih teman-teman. Kita akan menjelajahi isi dalam Benteng Malboro. Guys, kita menjelajahi. Lihat dari sini, Benteng Malboronya luas sekali teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke ruang pamer ya teman-teman. Ini ada kapal. Di sini ada kapal flying jeep. Oke teman-teman. Dan di sini ada make up tentara Inggris ya teman-teman. Ini adalah penampakan baju semua pakaiannya ya teman-teman. Di sini adalah rumah bumbungan 5 tradisional Bengkulu. Ternyata di sini adalah benteng untuk mengambil emas dan di sini ada penampakan emas asli ya teman-teman, murni. Di sini ini adalah lebong tambang emas kuno. Di sini banyak peninggalan sejarah teman-teman. Ya, ini adalah rangka yang mau diambil oleh para pejuang Inggris. Ini adalah penampakannya teman-teman.
Mari guys, kita beralih ke tempat lain guys. Di sini teman-teman, Di situ kita aja. akan melihat semuanya teman-teman. Sini aja. Ikuti kelompoknya teman-teman. Di sini ada parit kering ya teman-teman. Jembatan 2, jembatan 2, jembatan 3 dan 3. Proses pengerjaan jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3. Kondisi akhirnya jembatan 1, jembatan 2, dan jembatan 3. Oke guys. Di sini ada Mariam dari Inggris teman-teman. Bung Karno dan Ibu Inggit bergambar dengan anggota perkumpulan badminton di depan rumah pembuangan Bung Karno di Bengkulu. Foto-fotonya guys. Wah. Lihat di sini guys, benteng Marlborough. Marlborough satu bukti sejarah yang lain kepentingan kekuasaan Inggris. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie berdiri sebagai perwakilan dagang kerajaan Belanda telah membuka kantor pelelangan lada di Bengkulu tahun 1664. Data Di sini juga ada data teknisnya guys, panjang 140,5 meter, lebar 170,5 meter, luas 740 kali 100,5 meter persegi. di sini ada juga lagi tiga tambang Eropa yang ketinggalan-tinggalan arkeologi. Wow, di sini banyak sejarahnya guys. Punya oleh pegawai sipil dan tentara Inggris dalam catatan British Library Oriental dan India Office Collection tahun 1792 terdapat 90 orang pegawai sipil dan militer tinggal dan bekerja dalam benteng Marlborough. Selain benteng York dan benteng Marlborough, di Bengkulu Utara juga terdapat sebuah benteng Inggris yang terletak di pinggir selatan Sungai Selagan. Menurut tulisan di Sebagarot pada tanggal 31 Maret 1840, benteng ini didirikan kurang lebih tahun Tahun 1798.
Research dan Company telah mendirikan kantor penerangan di Bengkolen. Pada tahun 1670, Sultan Banten mengeluarkan peraturan transaksi baru mengenai lada atau bever. Pengaturan ini membuat pihak Belanda mengalami kerugian sehingga Belanda meninggalkan Bengkolen pada tahun 1670. Di sini juga ada Sir Stafford Raffles atau Sir Thomas Stafford Raffles. Wow. Oke, kita Thomas Stafford Raffles Richard Parker pada tahun 1808 sampai 1810 menggantikan Thomas Park sebagai President for Marlborough. George John Field menjabat sebagai Patent President pada tahun 1810. William Parker menjadi riset pada tahun 1810 sampai 1812. Fort Marlborough kembali dipimpin Austin Riset pada tahun 1813 sampai 1816 oleh Theodore John Field yang kemudian menjadi riset pada tahun 1816 sampai 1818. Ini adalah bunga Rafflesia arnoldii, guys. Juga adalah penjelasan tentang dari mana berasal nama dari bunga Rafflesia arnoldii. Solusinya yang dijatuhkan ialah pelaksanaan sistem tanam paksa atau kultur sel sejak tahun 1830. Tanam paksa diterapkan dan merupakan era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Itu saja saya bisa dapat sampaikan. bacakan dan kelanjutan. Dalam berlakunya sistem tanam paksa, maka rakyat memiliki kewajiban untuk membayar pajak dalam bentuk hasil tanaman. Pertanyaan mereka bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Innatullah akan membuat produksi tanaman perdagangan kasrah dapat dikumpulkan dalam jumlah besar yang akan dikirim ke negeri induk. Hasil bumi itu dipasarkan secara luas di Eropa maupun Amerika. Hal itu akan mendatangkan keuntungan besar baik bagi pemerintah maupun para pengusaha di negeri Belanda. Di sini ada tapi buku mengenai penggunaan jangan lukai harga diri Inilah yang menurut rakyat menuntut pada tahun 1847. Masyarakat pribumi melakukan tuntutan agar mendapat kondisi yang membaik. Perjanjian kerja dalam sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda. Oke, seru. Di sini ada raja belum
bisa